Hai anak-anak, salam sehat dan selalu bersemangat. Jumpa lagi dengan Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu semangat ya. Kali ini Bu Guru akan menyampaikan materi untuk kelas 4 SD, tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran kedua. Kalian masih ingat, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang penggunaan energi alternatif. Apakah penggunaan energi alternatif bisa mengurangi kerusakan lingkungan? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kerusakan lingkungan? Penggunaan energi alternatif bertujuan mengurangi penggunaan energi dari fosil, seperti minyak bumi. Mengapa? Karena butuh waktu bertahun-tahun untuk proses pembentukan minyak bumi. Selain itu, energi alternatif juga mengurangi kerusakan lingkungan. Pencemaran asap karena sisa pembakaran minyak bumi menyebar ke udara dan menyebabkan pemanasan global. Salah satu cara paling bijak yang dapat kita lakukan adalah berhemat energi. Bacalah teks berikut, diskusikan dengan temanmu ya. Ayo hemat energi. Hari ini, Udin dan teman-teman belajar mengenai energi minyak bumi. Di awal pelajaran, Pak Burhan menyajikan sebuah gambar mengenai proses pembentukan minyak bumi. Ternyata butuh waktu yang sangat-sangat panjang, jutaan tahun. Wah, pantas saja Udin sering mendengar anjuran hemat energi di mana-mana. Ketika berjalan pulang dari sekolah, Udin, Lani, Edo, dan Siti berbincang-bincang mengenai menghemat energi. Mereka berpikir seharusnya ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak warga di kampung Babakan untuk melakukan penghematan energi. Listrik, bahan bakar kendaraan, dan air adalah sumber daya yang dikonsumsi oleh warga desa sehari-hari. Edo ingat, hampir sepanjang hari televisi di rumahnya selalu menyala. Ada atau tidak ada yang menonton. Seperti sudah menjadi kebiasaan saja untuk langsung menyalakan televisi di pagi hari. Bahkan ketika Edo ke sekolah, ayah kerja, dan ibunya memasak di dapur, televisi masih menyala tanpa penonton. Nah, itu satu hal yang dapat Edo lakukan, mengingatkan anggota rumahnya untuk menghemat penggunaan listrik. Memang, memperoleh aliran listrik adalah salah satu hak masyarakat. Tetapi perlu diingat bahwa kewajiban pemakai listrik bukan hanya membayar tagihan, tetapi juga harus menghemat pemakaian. Lani juga ingat, ibunya selalu mengendarai sepeda motor untuk urusan apapun. Bahkan belanja ke warung Pok Minah di ujung kampung pun, ibu mengendarai motor. Lani menyadari, ia harus mengingatkan ibu untuk menggunakan kendaraan seperlunya. Ibu perlu menghemat bahan bakar motor. Untuk jarak yang dekat, lebih baik berjalan kaki atau naik sepeda. Lebih hemat, lebih murah, dan lebih sehat. Udin dan Siti jadi berpikir keras. Pasti ada yang dapat mereka lakukan untuk mengajak keluarga dan warga sekitar menghemat energi. Walaupun masih anak-anak, mereka pun menggunakan hak mereka sebagai pemakai energi. Jadi, mereka pun mempunyai kewajiban untuk melakukan penghematan. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi pengingat warga. Ayo hemat energi. Nah, berdasarkan teks di atas, analisis pertanyaan berikut. Yang pertama, mengapa kita perlu menghemat energi? Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang sudah dilakukan untuk menghemat energi? Yang ketiga, tuliskan tindakan-tindakan yang belum menunjukkan menghemat energi. Dan yang keempat, hal baik apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas tadi? Nah, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ya, berdasarkan dengan teks yang sudah dibacakan di awal tadi. Ya, selalu berhemat energi juga cara yang paling bijak untuk mengurangi kerusakan lingkungan. Sebagai bagian dari masyarakat itu adalah kewajiban kita.
Hal apa saja yang sudah kamu lakukan untuk menghemat energi? Apa yang sudah aku lakukan untuk menghemat energi? Coba kalian tuliskan pada peta pikiran berikut ini ya. Kalian tuliskan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi. Misalnya, yang pertama, mematikan AC atau kipas angin jika sudah tidak digunakan. Nah, itu salah satu contoh ya. Kalian berikutnya bisa menuliskan apa saja yang sudah kalian lakukan untuk menghemat energi pada bagian berikut ini. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian. Sekarang, amatilah lingkunganmu. Tulislah fakta-fakta yang kamu temui mengenai kesadaran masyarakat dalam menghemat energi. Kamu dapat melakukan wawancara dan tanya jawab dengan orang tuamu. Selanjutnya, tulislah fakta-fakta yang kamu temukan pada tabel berikut ini. Ya, kalian harus menuliskan hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat. Apa saja sih yang sudah mereka lakukan? Fakta-fakta tersebut kalian tuliskan contohnya seperti ini. Nomor 1, mematikan lampu saat siang hari. Nah, itu salah satu fakta ya. Fakta yang lainnya misalnya menyalakan televisi sepanjang hari. Nah, fakta berikutnya kalian bisa tuliskan di sini ya. Berikutnya, dari fakta yang kamu temukan, kelompokkan hal yang sudah baik dan hal yang belum baik. Di sini ada 2 buah kolom. Yang pertama, kolom yang sudah baik apa saja ya yang kalian temukan, dan yang kedua, kolom hal yang belum baik. Nah, misalnya di sini, hal yang sudah baik yang kalian temukan di masyarakat adalah mereka mematikan lampu saat siang hari. Namun, ada hal yang belum baik, misalnya masih menyalakan televisi sepanjang hari. Nah, kalian lanjutkan ya, hal-hal apa saja yang kalian temukan yang sudah baik dan yang belum baik. Kalian catatkan di buku latihan kalian ya. Menghemat energi adalah kewajiban seluruh masyarakat. Dengan menghemat energi, kita ikut menjaga lingkungan. Lani sedang berpikir bagaimana cara menghemat energi. Setiap hari dia pergi ke sekolah diantar oleh ayahnya naik sepeda motor. Ayah Lani pernah berkata bahwa setiap hari untuk mengantar jemput memerlukan 1/4 liter bensin. Lalu Lani mencoba menghitung selama 6 hari berapa liter bensin yang dibutuhkan. Ayo bantu Lani ya. Di sini terlihat masing-masing wadah berisi 1/4 bensin. Nah, kita hitung jika selama 6 hari ada berapa jumlah bensin yang dibutuhkan. Kita bisa menghitungnya dengan menjumlahkannya, yaitu 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ditambah 1/4. Hasilnya adalah 6/4. Karena jarak rumah yang tidak terlalu jauh, Lani lalu memutuskan untuk berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Lani sudah berhemat energi. Berbagai hal sederhana yang dilakukan Lani untuk menghemat energi juga bisa kita contoh ya. Coba kamu bayangkan kalau sebagian besar orang di lingkunganmu pergi ke sekolah dengan sepeda atau berjalan kaki. Seberapa besar energi yang bisa dihemat? Ayo coba lakukan seperti Lani ya. Kalian juga bisa melakukan hemat energi. Tahukah kamu, ketika pembilang pecahan nilainya lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat dituliskan dalam bentuk pecahan campuran. Contohnya seperti ini, 7/4. 7 lebih besar dari 4. Jadi, 7/4 itu lebih besar daripada 1. Atau 7/4 itu sama dengan 1/3/4. Hasilnya diperoleh dari 7 dibagi 4. Sisanya adalah 3, sehingga kita menuliskannya 7 dibagi 4, 1, sisanya 3. Kita tuliskan menjadi 1/3/4. Tahukah kamu, ketika pembilang dan penyebutnya mempunyai nilai yang sama, maka pecahan tersebut sama dengan 1. Contohnya seperti berikut. 4/4 sama dengan 1. 4 sama dengan 4. Jadi 4/4 atau 4 dibagi 4 itu hasilnya adalah 1. Amatilah pecahan-pecahan berikut ini. Di sini ada 3 pecahan.
yaitu 3/4, 4/4, dan 5/4. Perhatikan pembilang dan penyebut pecahan. Mana yang lebih besar, pembilang atau penyebutnya? Untuk bilangan pecahan 3/4, yang lebih besar adalah ya, penyebutnya. Untuk bilangan 4/4, ini sama ya antara pembilang dan penyebutnya. Untuk bilangan 5/4, yang lebih besar adalah pembilangnya. Berikutnya, arsirlah daerah yang menunjukkan nilainya. Untuk pecahan 3/4, maka yang kita arsir adalah 3 bagian. Seperti ini ya. Jadi dibacanya 3/4. Untuk bilangan pecahan 4/4, maka kita arsir 4 bagian dari 4, yaitu hasilnya 1. Seperti ini penampakannya. Nah, untuk yang bilangan pecahan 5/4, kita akan arsir ya, yaitu 5 bagian dari, sehingga nilainya 5/4. Selanjutnya, apakah bentuk pecahan dapat diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan? Nah, untuk mengubah bilangan pecahan menjadi bilangan bulat dan pecahan, itu kita lihat dulu pembilangnya ya. Apabila pembilangnya lebih kecil, maka kita tidak dapat untuk mengubah menjadi bilangan bulat. Contohnya 3/4. 3/4 tidak bisa diubah menjadi bilangan bulat dan pecahan karena nilai pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Selanjutnya pecahan 4/4. Nah, 4/4 itu jika 4/4 jika akan diubah menjadi bilangan bulat, maka ini bisa 4 dibagi 4 itu hasilnya 1, sehingga 4/4 dapat diubah menjadi bilangan bulat ya. Untuk bilangan pecahan 5/4, pembilangnya yaitu 5, lebih besar daripada penyebutnya yaitu 4, sehingga pecahan ini dapat diubah menjadi bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sekarang bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Ketika kita mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, kita bisa mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat, lalu tambah dengan pembilangnya. Nah, contohnya seperti ini, bilangan 1/4. Nah, mula-mula kita kalikan bilangan penyebutnya dengan bilangan bulat, yaitu 4 dikali 1. Berikutnya, ditambahkan dengan pembilangnya. Jadi seperti ini ya, 4 dikali 1 ditambah 1/4, sehingga hasilnya adalah 5/4. Nah, sekarang kita akan mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Bagaimana mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa? Coba kalian diskusikan dengan kelompokmu ya. Ubahlah pecahan 1/3/4 ke pecahan biasa. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalian bisa mengalihkan penyebut dengan bilangan bulatnya, kemudian menjumlahkan dengan pembilangnya. Seperti ini ya, 1/3/4. Maka 4 dikali 1 ditambah 3. 4 dikali 1 sama dengan 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7/4. Berikutnya, ketika kita ingin mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, kita bisa membagi pembilang dengan penyebutnya. Misalnya pecahan 9/4. Seperti ini ya. Mula-mula kalian bisa melakukan pembagian pembilang dengan penyebut. Di sini pembilangnya adalah angka 9, penyebutnya 4, sehingga 9 dibagi 4 itu hasilnya 2. Nah, jangan lupa untuk tulis sisa pembagian ke dalam bentuk pecahan. Sisa pembagian adalah 1. 1 dibagi 4, kamu bisa tulis 1/4. Hasil pembagian tadi adalah 2. Jadi 9/4 itu hasilnya adalah 2/1/4. Selanjutnya, cobalah kamu bagi antara pembilang dan penyebutnya. Pertama-tama, pembagian pembilang dengan penyebut, yaitu 9 dibagi 4, hasilnya adalah 2. Nah, tuliskan sisa pembagiannya. Sisa pembagiannya tadi adalah 1 ya, sehingga kita bisa tuliskan 2/1/4. Nah, setelah kalian memahami, kalian bisa latihan soal-soal berikut ini.
Ubahlah pecahan berikut ke dalam pecahan campuran. Nah, untuk yang pertama, 5/3. Coba kalian buatkan menjadi pecahan campuran. Mudah ya, kita tinggal bagi saja. 5 dibagi 3. Hasilnya adalah 1. Sisanya 2. Sehingga 1, 2/3. Untuk 7/4, ini juga kita bagi aja. 7 dibagi 4, hasilnya adalah 1. Sisanya 3. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya adalah 1, 3/4. Berikutnya 12/5. Kita bagi juga ya antara pembilang dengan penyebutnya. 12 dibagi 5 hasilnya 2. Sisanya adalah 2. Jadi kita bisa tuliskan 2, 2/5. Berikutnya 37/3. Nah, 37 dibagi 3 hasilnya adalah berapa? Ya, 12. 12 itu 36. Berarti masih ada sisa 1. Sehingga kita bisa tuliskan 12 1/3. Demikian ya, kalian bisa tuliskan latihan ini di buku latihan kalian masing-masing. Nah, latihan berikutnya, ubahlah pecahan 1/3/4 ke pecahan biasa. Lalu cobalah arsir yang menunjukkan bilangan pecahan 1/4. Nah, tadi kita sudah belajar tentang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan sebaliknya, dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Sekarang kita nyanyikan kembali lagu syair Aku Anak Indonesia sesuai dengan tinggi rendah nada. Ayo kita menyanyikan bersama-sama ya. Lagu Aku Anak Indonesia ciptaan Pak Ate Mahmud dengan birama 4/4. Ayo kita nyanyikan bersama-sama ya. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Nah, siapa di sini anak-anak yang bangga menjadi anak Indonesia? Kita harus bangga ya menjadi anak Indonesia. Kalian bisa membuktikan kalau kalian cinta atau kalian bangga menjadi anak Indonesia, yaitu dengan belajar sungguh-sungguh. Alhamdulillah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya di YouTube channel Guru Mandiri. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.